Selamat sore rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah waktu yang baik yang Tuhan sediakan buat kami belajar firman Tuhan. Ajarlah kami untuk membuka hati, membuka diri, untuk boleh belajar firman Tuhan dan sungguh-sungguh dikoreksi oleh firman-Mu. Bila mungkin ada jalan kami yang mulai bengkok, maka Tuhan yang berkenan meluruskannya dan menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Bila hati kami mungkin merasa lelah dan letih, ajarlah kami juga hibur dengan firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, judul renungan kita pada sore hari ini adalah Set Your Mind. Diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya undang kita untuk membuka bagian ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, teman-teman, ada seekor hewan yang dinamai dengan cumi-cumi cook-eyed. Dia itu hidup di zona senja di laut, yaitu bagian perairan yang nyaris tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Mengapa hewan itu dijuluki sebagai cock-eyed? Karena kedua matanya itu memiliki ukuran yang sangat berbeda. Jadi mata kirinya itu akan pelan-pelan berkembang menjadi jauh lebih besar daripada mata kanannya, bahkan hampir 2 kali lipat ukurannya. Para ilmuwan yang kemudian mempelajari tentang moluska laut ini menyimpulkan bahwa mata kanannya bisa berukuran lebih kecil, itu digunakan untuk melihat ke bawah, ke kedalaman perairan yang gelap. Sementara matanya yang kiri, yang lebih besar, digunakan untuk melihat ke atas, ke arah sinar matahari. Hidup cumi-cumi tersebut sedikit banyak mungkin menjadi gambaran dari hidup kita yang hidup di dunia saat ini, yang sekaligus juga menantikan masa depan yang pasti sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ia mendesak kita untuk memikirkan perkara yang di atas, karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita memang adalah orang-orang yang mungkin sama dengan orang-orang yang lain. Kita hidup dan memiliki kesempatan menjalani kehidupan di bumi ini sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus. Engkau dan saya adalah orang-orang yang kehidupan lamanya telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah disalibkan dan mati bersama-sama dengan Kristus, kehidupan lama kita. Kemudian kita mendapatkan status yang baru dan hidup kita seharusnya ada di dalam Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, hidupku adalah Kristus. Kita memang masih menjalani hidup di dunia ini, tetapi hidup kita bukan lagi semata-mata untuk diri kita sendiri, melainkan demi dan bagi Kristus. Karena itu teman-teman, seharusnya kita menyetel pikiran kita dan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mencari perkara yang di atas. Oh, maksudnya kita harus lihat-lihat ke langit-langit terus gitu? Tentu tidak ya. Tetapi dari bagian ini kita mau sama-sama menggali sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan mencari perkara yang di atas. Jadi dari yang bagian yang tadi kita baca dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4, di situ setidaknya Rasul Paulus menyebutkan 2 kali bahwa kita harus mencari perkara yang di atas dan kita harus memikirkan perkara
yang di atas. Hal ini disampaikan sampai 2 kali, itu berarti ada penekanan di dalamnya. Dan Paulus sendiri menggunakan kata to set, yang artinya mencari dan menggali sesungguh-sungguhnya. Di dalam bahasa Yunani, hal ini ditulis dalam bentuk perintah yang bersifat terus-menerus. Jadi bukan hanya satu kali dipikirkan atau satu kali dilakukan, tetapi terus-menerus dipikirkan dan dilakukan. Pertanyaannya sekarang, mencari apa? Atau mengapa hal itu harus dicari? Nah, teman-teman, kita harus menetapkan pikiran pada hal-hal yang ada di atas. Artinya memikirkan hal-hal rohani tentang pengharapan kita di dalam Kristus, tentang nilai-nilai kekal dan keinginan Sang Juru Selamat kita. Jadi bukan melulu apa yang kita dan selalu kita hadapi, begitu ya, atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tetap harus mengingat bahwa hidup kita ini bukan hanya tentang yang sekarang loh, tetapi apa yang ada di atas, yaitu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus tentu saja tidak bermaksud untuk mengajak kita melarikan diri dan mengisi banyak atau sebagian besar kehidupan kita itu dengan hal-hal yang melulu kayaknya mikirinnya nanti dan nanti begitu ya. Mungkin Rasul Paulus juga tidak sedang mengajak kita untuk lari dari aktivitas keseharian kita. Paulus juga tidak menganjurkan kita untuk yuk rame-rame nih kita pergi ke biara atau menjadi para biarawan-biarawati misalnya. Tetapi bukankah kita ini masih ada di dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan studi kita yang kita jalani? Lalu apa maksud Paulus? Yang dimaksud oleh dia adalah bahwa sejak dari sekarang orang Kristen akan melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Ya, sekali lagi, orang Kristen itu seharusnya melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Dan kita seharusnya tidak boleh terus-menerus berfokus pada hal-hal duniawi. Kita tidak boleh dikuasai oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini dan di sekitar kita. Sehingga yang dikejar itu aja. Karena apa? Karena semuanya itu akan sirna. Hal-hal duniawi tidaklah boleh menjadi tujuan hidup kita. Teman-teman, mari kita melihat video berikut ini. Ya, video tersebut menunjukkan sebuah realita yang kebanyakan menjadi pola pikir atau mindset manusia. Hidup itu ya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan? Kalau bisa sebanyak-banyaknya, gak akan ada yang namanya rasa cukup. Segala cara itu dihalalkan, dibolehkan, asal dapat mendatangkan cuan yang sebanyak-banyaknya untuk diri. Orang yang seperti ini akan mengarahkan dirinya pada perkara duniawi yang terus-menerus dia coba ambil, terus-menerus dia coba tekuni, yang terus-menerus memikat hatinya, memikat segala usahanya, dan menghabiskan tenaganya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah mencari uang itu salah? Apakah memperkaya diri sendiri itu salah? Mengejar kesuksesan, apakah tidak diperbolehkan? Oh, teman-teman, Alkitab tidak menentang kekayaan. Alkitab memberikan contoh betapa ada banyak orang kaya yang ada di dalam hidup mereka yang dicatat di dalam Alkitab. Sebagai contohnya, Abraham, Ayub, itu mereka dari Perjanjian Lama, Yusuf dari Arimatea itu di Perjanjian Baru, dan lain-lain. Mereka dikaruniai, diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, nama baik, karir yang begitu oke. Tetapi apakah mereka hidup di dalam pengejaran terhadap kekayaan itu? Sebagai orang-orang yang mengenal Allah, hati mereka sesungguhnya tidak pernah terpaut kepada kekayaan itu. Namun, mereka mau menggunakan kekayaan itu sesuai dengan keinginan Allah. Mereka tahu bahwa harta yang fana itu bukan segala-galanya.
tetapi mereka mau menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah dan itu yang bernilai kekal. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka memberikan persembahan, mereka menolong orang lain dengan cara dan harta yang mereka miliki. Kalau mereka hanya mengarahkan diri pada perkara duniawi, mereka tentu ragu-ragu ya mau ngasih, mau membantu orang, mereka nggak akan melakukan itu dan mereka akan lebih memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Tetapi tidak dengan mereka. Abraham, Ayub, Yusuf dari Arimatea, dan banyak tokoh Alkitab yang lain mengarahkan pikirannya pada perkara yang di atas. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, teman-teman, itu sesungguhnya sedang berbicara tentang fokus kehidupan. Apakah fokus kehidupan orang percaya sama seperti fokus kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu berbeda dan seharusnya berbeda. Kembali kita mengingat bahwa jika engkau dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus, maka sebetulnya seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita seharusnya berfokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat setelah perikop yang tadi kita baca, maka jelas terlihat bagaimana hidup seseorang yang berfokus pada Kristus dan yang mana yang bukan. Orang yang tidak berfokus pada Kristus itu masih menjadi manusia yang lama, bukan manusia yang baru di dalam Kristus. Orang yang berfokus pada Kristus tidak lagi mau hidupnya itu berkubang di dalam dosa, namun hidup sebagai manusia baru yang mau dibentuk sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita bisa membaca dalam Kolose 3 ayat 12. Teman-teman, pertanyaannya buat kita, apakah fokus hidup kita selama ini? Teman-teman, baru-baru ini saya mendengar dan menyimak berita yang cukup mengagetkan, yaitu meninggalnya seseorang yang dikenal sebagai pendeta anak-anak muda. Mungkin teman-teman juga tahu dan pernah mendengar atau melihat khotbah-khotbah beliau, almarhum Raditya Oloan. Dia terkena COVID-19 dengan komorbid asma, sudah dinyatakan negatif sebetulnya setelah menjalani perawatan sekian lama, tetapi rupanya virus itu telah menjangkiti bagian tubuh lainnya, sehingga mengakibatkan kerusakan yang fatal pada fungsi-fungsi organ tubuhnya. Akhirnya Raditya Oloan menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang terbilang muda, yaitu 36 tahun. Hal yang menarik bagi saya adalah sebetulnya legacy atau warisan yang ia tinggalkan. Bukan berupa uang mungkin, bukan berupa investasi kripto mungkin, bibit, bukan ya. Tetapi apa yang ia boleh berikan dan apa boleh tinggalkan untuk orang-orang di sekitarnya. Ada banyak orang yang begitu kehilangan sosok seorang Raditya Oloan. Mereka mengingat setiap pelayanan yang ia lakukan, bagaimana hidup mereka yang sudah disentuh dan diubahkan Tuhan melalui hidup seorang Raditya Oloan. Bila menilik ke belakang, ternyata Raditya adalah seorang yang hidupnya itu begitu bobrok. Ia mengisahkan bahwa ia pernah jatuh ke dalam seks bebas, dia pengguna, dan bahkan dia adalah bandar narkoba yang menjual narkoba. Di sebuah titik kehidupannya, ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ia memutuskan untuk sepenuh-penuhnya hidup bagi Tuhan. Seorang Radit yang tadinya hidup mencari perkara-perkara duniawi, set his mind, ya mengarahkan pikirannya untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Oh iya, bisa saja hidup bergelimang harta dengan terus menjadi bandar narkoba, menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi, karena toh banyak orang yang melakukannya. Tetapi Radit sadar sepenuhnya bahwa hidupnya adalah milik Kristus dan ia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Kristus sampai akhir hidupnya. Kalau teman-teman boleh lihat di YouTube, mungkin di podcast, ada banyak
firman yang ia sampaikan, yang terdokumentasi melalui video, podcast, bahkan postingan-postingan di media sosialnya. Sesuatu yang Tuhan pakai kini untuk menyentuh hidup banyak orang yang melihat lagi, mendengar kembali firman Tuhan yang ia sampaikan. Sekalipun orangnya sudah tiada, tetapi firman Tuhan itu tetap bisa diperdengarkan. Sesuatu yang bernilai kekal, karena Raditya tahu hidupnya itu seharusnya berfokus pada Kristus penebusnya. Teman-teman permisi tanya, kita kan memang tidak pernah tahu ya berapa lama Tuhan kasih nafas hidup buat kita. Bisa lebih panjang dari Raditya Oloan atau tidak melebihi usia dia. Gak ada yang tahu kan? Hal yang penting adalah bahwa apakah hidup yang kita miliki ini hendak kita habiskan untuk mengejar perkara-perkara duniawi semata, atau kita telah set our mind untuk mengejar hal-hal yang Tuhan kehendaki bagi kita. Apakah engkau di dalam keseharianmu pernah memikirkan tentang kekekalan atau surga? Apakah kehidupanmu betul-betul berpusat pada Kristus dan mempermuliakan Dia? Apakah orang-orang terdekatmu menilai engkau sebagai orang yang sangat berpikiran rohani? Dan apakah Kristus sudah menjadi fokus kehidupanmu? Teman-teman, marilah kita menilik dan menilai sendiri bagaimana kehidupan kita selama ini. Biarlah kiranya saat engkau studi, yang engkau kejar bukanlah tentang nilai yang akan tertulis dan tercetak nantinya di dalam ijazah saja, tetapi bagaimana Tuhan di dalam proses engkau mencapai nilai itu sungguh ada, sungguh boleh dimuliakan di dalam prosesnya. Apakah cara yang engkau tempuh untuk mendapatkan nilai-nilai itu adalah sesuai yang Tuhan kehendaki? Saat engkau studi, yang engkau kejar bukanlah sekedar ijazah semata. Lulus ya sudah beres. Tetapi, apakah di dalam studi itu engkau sudah mengerjakannya dengan penuh kesadaran untuk bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memberi engkau kesempatan untuk belajar? Ketika engkau bekerja, apakah engkau menghabiskan tenagamu, pikiranmu semata-mata untuk mengejar kekayaan dan menghabiskannya untuk kepentingan dirimu? Ataukah saat engkau mencari kekayaan, engkau mengingat bahwa kesuksesan ataupun kekayaanmu itu hendak Tuhan pakai untuk memberkati orang lain? Sehingga ketika ada panggilan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, entah itu dia menuntut waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan hartamu, sudikah engkau memberikannya kepada Tuhan? Ataukah engkau memilih untuk menolak karena merasa bahwa aku nggak dapat cuan apa-apa nih kalau aku pelayanan, aku nggak dapat cuan apa-apa nih kalau aku udah mikirin yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Teman-temanku, pengejaran kepada hal-hal duniawi akan berujung kepada kesia-siaan dan penyesalan. Sedangkan pengejaran pada hal-hal di atas akan mendatangkan kepuasan sejati di dalam Tuhan. Marilah kita mengarahkan pandangan kita dengan perkara-perkara di atas yang bernilai kekal. Sebagai manusia biasa, tentu saja ada godaan demi godaan yang terus membawa kita, menggiring kita untuk memusatkan diri pada hal-hal duniawi. Tetapi marilah kita ingat bahwa kita nggak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang terus mau mengarahkan kita, mengarahkan engkau dan saya untuk mencari perkara yang di atas. Biarkan Ia terus bekerja memimpin hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan, ampunilah kami jikalau sebagai anak-anak-Mu, kami masih hidup di dalam manusia lama kami. Kami belum mengarahkan pikiran kami, hidup kami kepada Engkau, dan kami seringkali tidak menjadikan Engkau fokus hidup kami.
Tuhan, lewat firman-Mu ini kami tertegur. Dan biarlah ini pun menguatkan langkah kami untuk selanjutnya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk menerapkan firman-Mu dalam konteks hidup kami masing-masing. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, remaja, pemuda yang ada di komisi, pemuda remaja di GPMBRI Batam. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah sungguh Tuhan saja yang menjadi fokus kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan yang memimpin langkah hidup mereka, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, ini yang menjadi seru doa kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.